Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, masih dalam bab al-ghulu fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'bad. Masih dalam bab bahwa berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menghormati kuburan akan menyebabkan kuburan itu menjadi berhala yang disembah. Dan kita masih membahas tentang larangan para wanita untuk menziarahi kubur. Disebutkan la'anallah zairat al-qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan dalam riwayat la'anallah zuwarat al-qubur. Ada dua lafaz. Lafaz yang pertama Allah melaknat zairat. Zairat artinya wanita-wanita yang berziarah. Yang kedua lafaznya zuwarat. La'anallah zuwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang selalu berziarah kubur, tukang ziarah kubur. Disebutkan di dalam riwayat tentang masalah ziarah kubur sebuah hadis yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur.
Tapi sekarang ziarahilah, karena sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Hadis ini dianggap oleh sebagian orang, sebagian ulama, memansuhkan larangan wanita ziarah kubur. Dulu dilarang wanita ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahilah. Maka sekarang yang akan kita baca adalah bantahan bahwasanya hadis ini tidak berkaitan dengan larangan wanita ziarah kubur. Kita baca kitabnya. Was-sahih anna an-nisaa lam yadkhulna fil idni fi ziyaratil qubur li'iddat awjuh. Yang benar bahwa para wanita tidak termasuk yang diizinkan dalam hadis ini untuk berziarah kubur. Yaitu tidak termasuk pada kalimat ala fazuruha, silahkan ziarahilah. Itu tidak termasuk para wanita. Mengapa? Li'iddat awjuh, karena jawaban beberapa sisi. Ahaduha, sisi pertama, anna qawlahu SAW fazuruha sighatut tadkir. Pertama bentuknya, kalimatnya ala fazuruha itu adalah bentuk tadkir, bentuk mudzakkar, bukan bentuk muannats. Tentunya kalau mudzakkar adalah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Wa innama yatanawalu an-nisaa aidan ala sabilit taghlib, bahwa yang demikian bisa mengenai para wanita kalau dalam bentuk taglib atau dianggap taglib. Taglib yakni yang dominan. Kalau disebut laki-laki, perempuan juga termasuk di dalamnya secara taglib. Lakin hadza fihi qaulan, tetapi yang demikian masih ada dua pendapat para ulama. Qila, dikatakan, yahtaju ila dalilin munfasil, bahwa membutuhkan dalil yang khusus dalam masalah ini untuk memasukkan wanita juga disuruh dengan kalimat ala fazuruha. Harus ada dalil lain yang terpisah. Wa hina idzin fayahtaju tanawulu dzalika an-nisaa ila dalilin munfasil. Waqila, tapi dikatakan pula, innahu yuhmal ala dzalika 'inda al-itlaq. Tapi ada yang berkata bahwa itu teranggap para wanita juga secara mutlak. Secara mutlak maknanya hukum asalnya. Kalau dikatakan dengan bahasa laki-laki atau dengan bahasa mudzakkar, zirahilah, maka termasuk perempuan di dalamnya. Hukum asalnya. Sebagaimana di dalam perkara-perkara lain. Salatlah, pakai mudzakkar, perempuan termasuk dalamnya. Sumu, berpuasalah, perempuan termasuk di dalamnya. Itu hukum asalnya. Wa ala hadza fayakunu dukhulun nisa bi tariqil umum dhaif. Tetapi masuknya para wanita dalam hadis tadi secara umum, hukum asal, itu lemah. Mengapa? Karena ada hadis khusus para wanita menyatakan dilaknat wanita yang ziarah kubur. Tidak bisa mengalahkan ini. Seakan-akan Rasulullah SAW berkata, silakan ziarahilah, karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Kecuali para wanita, akan dilaknat kamu. Begitu. Sehingga tidak terkena hadis yang umum. Fayakunu dukhulun nisa bi tariqil umum dhaif. Berarti masuknya para wanita dalam kalimat umum ini lemah. Wal 'ammu la yu'aridul adillatal khassah. Dalil-dalil umum tidak bisa mengalahkan dalil-dalil khusus. Wala yansakhuha, dan tidak bisa memansuhkan wanita tidak boleh ziarah kubur.
Wanita dilaknat yang ziarah kubur. Kemudian ada hadis, silakan ziarahilah secara umum. Apakah bisa mengalahkan ini? Ini khusus, yang tadi umum. Tak bisa. Hadis yang am, yang umum, tidak bisa mengalahkan hadis yang khusus. Sedangkan larangan para wanita ziarah adalah hadis khusus. Sedangkan izin tadi ala fazuruha, silakan ziarahilah, hadisnya umum. Maka tidak bisa mengalahkan hadis yang khusus. Apalagi memansuhkan inda jumhuril ulama. Demikian menurut pendapat sekian banyak ulama. Walau kana an-nisa'u dakhilat fi hadzal khitab lastuhibba lahunna ziyaratul qubur. Kalau saja wanita termasuk di dalam pembicaraan umum ini, silakan ziarahilah. Maka bukan hanya boleh berarti para wanita. Bukan hanya boleh, tapi dikatakan ustuhibba, dianjurkan. Lahunna, dianjurkan untuk mereka ziarah kubur. Dan itu tentunya akan menyelisihi sekian pendapat ulama. Akan menyelisihi kebanyakan ulama. Bahkan kita bisa katakan, ma alimna ahadan minal a'immah istahabba lahunna ziyaratul qubur. Aku tidak pernah dapati seorang ulama pun yang berkata para wanita dianjurkan untuk ziarah kubur. Tidak ada. Mereka berbeda pendapatnya hanya dua. Sebagian menyatakan boleh, sebagian menyatakan tidak boleh. Tidak ada yang berkata dianjurkan para wanita untuk ziarah kubur. Tidak ada. Kalau kalian memakai dalil ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut, maka ziarahilah, karena itu akan mengingatkan pada kematian. Kalau pakai dalil ini am termasuk wanita, berarti kalian berpendapat bahwa para wanita dianjurkan untuk ziarah kubur. Wa hadza la yaquluhu ahad. Yang demikian enggak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu, enggak ada. Paling sedikit mereka berkata boleh, tapi sebaiknya jangan. Mengapa? Karena para wanita adalah makhluk yang lemah. Dikhawatirkan di kuburan mereka akan meraung-raung, akan merengek-rengek, akan menangis segala macam. Meratap ila akhirih. Wala kana an-nisa ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin yakhrujna ila ziyaratul qubur. Lagi pula tidak pernah kita dapati riwayat yang menceritakan bahwa para wanita di zaman para sahabat mereka rame-rame ziarah kubur. Tidak ada riwayatnya. Pernah dengar? Ketika Nabi SAW mengantarkan seseorang ke kuburnya, kemudian di sana Rasulullah SAW memberikan wejangan tausiah di kuburnya, seperti dalam beberapa hadis, mereka semua duduk di sekitar Rasulullah SAW. Apakah diceritakan dan para wanita di belakang mereka? Tidak ada, sedikit pun. Karena memang tidak terbiasa di zaman salaf. Wala kana an-nisa ala ahdi an-nabi wa khulafaihi rasyidin yakhrujna ila ziyaratul qubur. Kita tidak mendengar para wanita di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para khulafar rasyidin keluar ke kuburan untuk mengantarkan jenazah bersama laki-laki. Kita enggak pernah dengar. Itu alasan pertama. Wa minha, alasan lainnya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'allala al-idn lirrijal bi anna dhalika yudhakkiru al-maut wa yuraqqiqu al-qalb. Sisi yang berikutnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan izinnya Rasulullah SAW dan anjurannya kepada kaum laki-laki disebutkan dengan alasan. Apa alasannya? Kata Nabi, yudzakirukum bil maut, mengingatkan pada kematian. Itu satu. Yang kedua, disebutkan pula
yuraqqiqul qulub, membikin hati menjadi lunak. Diriwayatkan pula yang ketiga, wa tadma'ul ain, menyebabkan air mata bisa bercucuran. Wa hakadha fi musnadil Imam Ahmad. Demikianlah dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Ini illat namanya. Dalam pembahasan fikih disebut illat. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Sekarang silahkan ziarahilah, karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Dalil lain atau hadis lain, ziarahilah, karena itu akan bisa melunakkan hati. Ziarahilah, karena itu akan bisa meneteskan air mata. Alasan-alasan ini disebut illat. Wal hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Kalau ada illat, maka ada hukumnya, dianjurkan. Kalau tidak ada illat, enggak ada hukumnya. Baik. Wa ma'lumun. Sekarang kita lihat illat itu pada perempuan. Wa ma'lumun anna al-mar'ata idza futiha laha hadzal bab akhrajaha ila al-jaz'i wan nadb wan niyaha. Adapun pada para wanita, mereka sudah tercipta dalam keadaan lunak hatinya, mudah keluar air mata. Laisa kadzalik. Yang kalau mereka ziarah kubur, justru bukan hanya menangis, akan meratap. Dan meratap haram. Meneteskan air mata tidak mengapa. Tetapi meratap haram. Yang kedua, mereka lemah hati, lunak. Begitu dia ziarah kubur, tambah leleh. Apa jadinya kira-kira? Jadinya al-jaza' wan nadab wan niyaha, akan mengeluh, akan merengek, akan menyesali, akan meratap, akan berbagai macam tingkah yang dilakukan oleh mereka. Sebagaimana umumnya wanita yang lemah, tercipta dalam keadaan lemah. Berarti illatnya tidak ada. Yang perlu diterqiq qulubnya adalah laki. Adalah laki-laki. Yang seringkali hatinya keras. Mau bukti? Rasulullah SAW pernah mencium cucunya. Ada seorang laki-laki dari kalangan Arab mengatakannya, Rasulullah, aku punya sekian anak. Gak ada satu pun yang pernah aku cium. Kata Nabi, bagaimana lagi kalau Allah sudah mengeraskan hati kalian? Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya, air mata beliau meleleh. Beliau angkat Ibrahim. Beliau cium. Dalam keadaan air mata beliau meleleh, maka ada beberapa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma hadza? Ini apa? Air mata itu. Dijawab, hadhihi rahmah. Ini adalah rahmat. Ikhwan ibn a'azakullah. Kemudian berkata, al-ain tadma' wal qulub tahzan. Air mata bisa meleleh, hati bisa sedih, tapi mulut tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami berpisah dengan engkau ya Ibrahim sangat sedih. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pertanyaan mahada, apa ini? Karena mereka jarang melihat laki-laki meneteskan air mata. Itulah yang Nabi menyatakan, ziarahilah kubur agar kalian bisa melelehkan air mata. Adapun perempuan, kerjaannya menangis. Ditinggal suaminya pergi, menangis. Nggak bisa mendiamkan anaknya yang nangis, dianya nangis. Karena memang demikianlah keadaan mereka, lemah hati.
Kembali pada kitab. Lima fiha min ad-dha'fi wa qillatus sabr. Karena apa yang ada pada para wanita dari dha'f, kelemahan, wa qillatus sabr, dan kurang sabar. Wa idza kanat ziyaratan nisa madhinnatun aw madhinnatan wa sababan lil umuril muharramah. Kalau wanita ziarah kubur ternyata menyebabkan mereka berbuat sesuatu yang haram, berbuat sesuatu yang jelek, maka berarti ilatnya tidak ada. Justru akan membawa mereka meratapi mayit haram, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak terima dengan takdir juga haram. Kenapa engkau harus mati? Kenapa harus engkau? Nyalah-nyalahkan takdir itu juga kebiasaan mereka, karena mereka tidak kuat, tidak sabar. Fa innahu la yumkin an yuhadzar al-miqdar alladhi la yufdha ila dhalik. Karena tidak mungkin an yuhaddal miqdar, enggak mungkin akan dibatasi ukurannya dengan sesuatu. Engkau boleh sebatas ini aja, enggak boleh lebih. Enggak bisa. Para wanita dalam keadaan lemah. Wala tamyiz baina naw'in wa naw', dan tidak bisa pula mereka membedakan antara jenis yang ini dan jenis yang itu. Tangisan yang boleh dan tangisan yang tidak boleh. Ucapan yang boleh dan ucapan yang tidak boleh. Seringkali para wanita tidak bisa. Kalau sudah nangis, ya kebablasan. Kalau sudah mengucapkan kata-kata kesedihan, ya kebablasan. Seringkali begitu. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya itu adalah perkara-perkara yang memang bukan dari hati mereka. Setelah sadar, baru mereka menyesali. Kenapa saya berkata seperti itu? Lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya binasa saja ila akhir. Itu kebodohan mereka. Karena lemahnya hati mereka. Wa min usulis syariah. Di antara prinsip-prinsip syariat. Annal hikmata idza kanat khafiyatan aw muntashirah wa 'ulika al-hukm bimadhinnatiha fayuhram hadzal bab saddan lid-dari'ah. Sedangkan dalam kaidah-kaidah syariat, jika hikmahnya terlihat, idza kanat khafiyah aw muntashirah uliqal hukum bimadhinnatiha. Kalau hikmahnya tidak terlihat, maka dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Madhinnah artinya kemungkinannya. Apa yang akan terjadi kalau mereka berziarah kubur? Apa yang akan terjadi kalau laki-laki ziarah kubur? Maka dihukumi dengan madhinnahnya, dihukumi dengan kemungkinannya. Kalau kemungkinannya kepada perkara baik, zuruha, ziarahilah. Kalau kemungkinannya pada perkara jelek, la tazuru, jangan kalian ziarah. Mengapa? Karena ada kaidah fiqh untuk saddud dzari'ah, menutup pintu kejelekan. Menutup pintu kejelekan. Bahasa fiqhnya saddud dzari'ah, menutup dzari'ah, menutup kejelekan. Kalau berangkat jadi jelek. Kalau tidak, jadi baik. Jangan berangkat. Baik, sekarang yang kedua. Kalau berangkat, jadi baik. Kalau tidak, jadi jelek. Berangkat. Kenapa kamu menghukumi pada ini tidak berangkat, pada ini berangkat? Karena pada dia, kemungkinannya baik, maka silakan. Kalau pada yang ini kemungkinannya jelek, jangan. Sehingga jangan heran ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak muda, ya Rasulullah, aku berpuasa, bolehkah mencium istri? Jangan. Datang lagi orang tua, ya Rasulullah, bolehkah mencium istri? Boleh. Kenapa kok beda hukumnya? Ini barakallahu fikum. Atas dalil-dalil yang seperti inilah mereka membedakan dengan madhinnah
Madhinah itu kemungkinan. Kalau anak muda kemungkinannya kalau sudah mencium istri akan lebih. Kenapa? Karena dia masih muda, syahwatnya masih tinggi. Sedangkan yang ini sudah tua, dalam keadaan sudah turun, dalam keadaan bisa menguasai dirinya, maka diizinkan. Barakallahu fikum. Dan ini sebabnya beberapa ulama kadang-kadang memberikan fatwa berbeda pada dua orang yang berbeda, padahal pertanyaannya sama. Jawabannya berbeda. Mengapa? Melihat illat dan melihat apa? Madhinnah, kemungkinannya yang akan terjadi. Saya begini-begini ceritakan. Oh, kalau gitu jangan. Yang ini bertanya dengan pertanyaan sama. Saya begini-begini, beda dengan yang tadi. Wah, ini gak apa-apa. Ini barakallahu fikum, karena hukum berjalan bersama illatnya. Ada illat, ada hukum. Nggak ada illat, nggak ada hukum. Qalah, berbeda dengan hukum-hukum yang tidak dijelaskan illatnya. Hukum-hukum yang illatnya hanya ta'abbudiyah. Pokoknya harus sholat 5 waktu. Kenapa? Tidak tahu. Pokoknya begitu. Nah, ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Mengapa? Illatnya ta'abbudiyah. Illatnya hanya ibadah. Pokoknya ibadah. Tapi kalau illatnya jelas seperti ini tadi, ziarahilah, karena itu bisa mengingatkan pada kematian, bisa melunakkan hati kalian, bisa kalian melelehkan air mata, ingat Allah, ingat akhirat. Berangkatlah ziarah. Yang ternyata yang ini diduga bakal meratap di sana, akan meraung-raung di kuburannya, akan menangisi batu tulisannya. Oh, jangan, kamu nggak usah. Inilah para wanita. Barakallahu fikum. Sehingga hadis yang ini dengan hadis yang itu tidak bertentangan. Sehingga tidak bisa dikatakan yang ini terbatalkan dengan yang itu, atau yang itu terbatalkan dengan yang ini. Tidak bisa, karena tidak bertentangan. Kalau bertentangan, mungkin bisa. Misalnya kalian jangan ziarah kubur wahai kaum laki-laki. Kemudian datang hadis, dulu aku pernah melarang, sekarang silahkan ziarahilah. Karena itu mengingatkan kalian pada kematian. Bah, itu wajar. Berarti yang dulu larangan gugur. Alias mansuh, terbatalkan hukumnya. Tetapi yang ini tidak demikian. Tidak demikian keadaannya. Karena disebutkan dengan sangat jelas, la'anallah zairatul kubur. Allah melaknat para wanita tukang ziarah kubur yang sering-sering ziarah kubur. Qala fayuhram hadzal bab saddan lid-dari'ah. Maka bisa diharamkan para wanita untuk ziarah kubur karena alasan ini. Yani karena alasan illatnya. Tidak ada yang disuruh oleh Nabi akan mengingatkan, akan melunakkan, tidak ada. Justru sebaliknya. Kama hurrima an-nadhar ila zinatil batinah, sebagaimana diharamkannya untuk melihat pada perhiasan-perhiasan yang batinah, wa kama hurrimal khulwatu bil ajnabiyah wa ghairi dzalik, sebagaimana larangan haramnya khulwah bil ajnabiyah dan lain-lain. Mengapa diharamkan untuk ikhtilat, laki-laki dengan perempuan bercampur di satu tempat? Alasannya terlihat atau tidak terlihat? Ilatnya tampak atau tidak tampak? Kalau salat tadi hanya sekedar ibadah, tidak ada alasan yang lain-lain. Ini jelas. Karena wanita, karena laki-laki akan terfitnah dengan wanita. Barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya. Walaysa fi dzalika minal maslahati ma yu'aridu hadhil mafsadah. Maka tidak ada maslahat apapun yang diharapkan dari bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Karena akan terjadi mafsadah. Sudah jelas. Ilatnya jelas sekali. Fa innahu laysa fi dzalika illa du'a'uha lil mayyit. Tapi sekarang berbicara tentang ziarah kubur bagi para wanita. Apa maslahatnya? Tidak terlihat. Apa maslahatnya? Justru mafsadahnya banyak. Sebutkan diantaranya. Satu, dikhawatirkan mereka akan meratap, menangis, dan seterusnya. Kedua, akan bercampur dengan laki-laki di sana.
akan saling memandang laki-laki dengan perempuan, akan mafsadah semua. Barakallahu fikum. Fa innahu laisa fi dzalika illa du'a'uha lil mayyit. Tujuannya mendoakan mayit. Baik. Kalau tujuan mendoakan mayit dari rumah juga nyampe. Wahai para wanita, dari kamarmu ketika engkau qiyamul lail juga nyampe. Wa dzalika mumkinun fi baitiha, yang begitu mungkin di rumahnya. Berarti enggak ada alasan apapun, enggak ada ilat apapun. Apa maslahat dan keuntungannya engkau berziarah kubur wahai para wanita? Tidak ada. Satu-satunya mungkin pengen memberi salam dan mendoakan. Baik, bisa di rumah. Memberikan salam bisa? Bisa. Berikan ya Allah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, bisa. Wa minal ulama man yaqulu at-tashyi'u kadzalik. Beberapa ulama berpendapat mengantarkan jenazah juga sama hukumnya bagi para wanita. Tadi kan ziarah kubur. Mengantarkannya juga sama. Wa yahtajju biqaulihi irji'na ma'zurat ghairu ma'jurat. Fa inna kunna taftinna al-hayya wa tu'dina al-mayyit. Hadis dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh. Diriwayatkan pula secara mauquf dari Umar dan diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dan lain-lain. Apa ucapan Nabi kepada mereka para wanita yang ikut ziarah kubur? Qala, kata Nabi, irji'na. Pulanglah kamu. Ma'zuratin ghair ma'jurat. Kalian dapat dosa bukan dapat pahala. Pulang. Disuruh pulang. Tidak boleh mengantarkan jenazah. Mengapa? Ilatnya Rasulullah SAW terangkan. Mengapa kau dapat dosa bukan dapat pahala? Laki-laki mengantarkan jenazah dapat pahala, qirat. Dan mengantarkan sampai ke kuburnya qiratan, 2 qirat. Qila famal qiratan? Qala mithlu jabalain al-'azimain, seperti 2 gunung besar. Kenapa para wanita dikatakan ma'zurat, ghairu ma'jurat? Kalian dapat dosa bukan dapat pahala. Diterangkan dalam hadis ini, fa inna kunna taftinnal hayya wa tu'dhinal mayyit, karena kalian bikin fitnah pada yang hidup dan bikin sakit pada yang mati. Apa? Sakit hati atau sedih. Sebab disebutkan dalam riwayat lain, mayit akan merasa tersakiti dengan tangisan orang yang hidup. Artinya dengan ratapan-ratapan orang yang hidup. Kalian membuat fitnah orang yang hidup dan menyakiti orang yang mati. Dengan apa? Membuat fitnah orang yang hidup dengan wujudnya mereka. Oh, ada perempuan cantik di sini. Oh, ada perempuan tertutup semua saja bikin fitnah, apalagi terbuka wajahnya. Apalagi lebih daripada itu. Tertutup semuanya bikin fitnah. Oh, ada perempuan di sini. Lebih tinggi dari saya. Berarti jangan-jangan jandanya. Mungkin kalau sudah lewat masa iddahnya, saya akan melamar dia nanti. Fitnah. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau lebih daripada itu, apalagi terlihat wajahnya, apalagi terlihat ila akhirih. Yang lebih banyak lagi orang-orang awam ikut ziarah kubur dalam keadaan kerudungnya hanya hiasan di atas kepalanya, rambutnya terlihat di depannya. Ini lebih-lebih membuat fitnah lagi. Taftinnal hayya, membuat fitnah orang yang hidup. Wa tu'dinal mayyit, dan membuat sakit, ini menyakiti orang yang mati. Karena orang mati akan tersakiti dengan tangisan dan ratapan orang yang hidup. Barakallahu fikum. Wa qawluhu li Fatimah. Ini disebutkan riwayatnya, ada yang marfu, ada yang mauquf. Wa in kana mauqufan. Kalaupun mauquf artinya berhenti pada ucapan sahabat. Itu pun sudah cukup sebagai nasihat buat kita. Bahwa para sahabat saja berkata kepada para wanita, pulanglah. Kalian membawa dosa, tidak membawa pahala. Karena kalian mengganggu orang yang hidup, yakni membuat fitnah orang yang hidup, menyakiti orang yang mati.
Dan ucapannya terhadap Fatimah, "Amma innaka law balagta ma'humul kuda lam tadkhulil jannah." Adapun kalian atau innaki, amma innaki, adapun engkau, kalau engkau sampai di tempat yang namanya kuda, maka kalian gak akan masuk surga. Oh, ini ancaman lebih keras lagi. Kalau terus sampai di kuda sana, kalian gak akan masuk jannah. Tayyib, riwayatnya dipermasalahkan Ustaz. Naam, disebutkan dalam Musnad, diriwayatkan oleh Imam Hakim wa sahhahahu, dan kemudian didukung oleh Az-Zahabi. Kata Al-Hakim sahih ala syarti syaikhain. Sahih sesuai dengan syaratnya dua kitab sahih atau dua imam, Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ala kulli hal, ditambah lagi hadis-hadis ini, kalaupun kesahihannya di bawah Sahih Bukhari dan Muslim, tapi kita lihat yu'ayyiduhu ma thabata fi sahihain, didukung secara makna oleh hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man annahu nahan nisa an ittiba'il janaiz. Hadis akhrajahul Bukhari fi sahih. Bahwa Nabi SAW melarang para wanita untuk mengantar jenazah. Semakna dengan yang tadi. Walhamdulillah. Wa ma'lumun anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam man shalla ala janazatin falahu qiratun. Wa man tabi'ahum hatta tudfan falahu qiratan. Dan sudah dimaklumi, sudah sama-sama kita tahu bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang mengantarkan jenazah. Siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirat. Dan siapa yang mengantarkannya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Huwa adallu ala al-umumi min sighatit tadhkir. Dan itu sangat jelas sekali menunjukkan dalil secara umum dengan bentuk mudzakkar. Tetapi ada larangan para wanita, jangan. Naha Rasulullah SAW para wanita an ittiba'il janaiz, melarang wanita untuk mengantarkan jenazah. Apakah bertentangan? Tidak. Ini keutamaan orang yang ziarah kubur, tetapi wanita jangan. Walhamdulillah, kaidah-kaidahnya sangat jelas, yaitu al-am yujra ala umumihi hatta ya'tiyat takhsis. Itu kaidahnya. Dalil umum diberlakukan sesuai dengan keumumannya sampai datang pengkhususan. Artinya secara umum silahkan, kalian akan mendapatkan pahala kalau mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah, kalau menguburkan jenazah. Kecuali wanita. Menyolatkan boleh, mengantarkan jangan. Kecuali wanita, jangan ziarah kubur. Begitu. Dan itu tidak bertentangan. Wajar. Qala fa inna lafdha man yatanawal ar-rijal wan nisa bi ittifaqin nas wa qad ulima bil ahadits sahihah anna hadha al-umum lam yatanawal an-nisa. Sudah sangat jelas sekali bahwa lafaz umum itu tidak termasuk di dalamnya para wanita, karena ada larangan khusus bagi para wanita dari mengantarkan jenazah. Fa idza lam yadkhulna fi hadzal umum, kalau para wanita tidak termasuk dalam hadis umum yang menunjukkan pahala orang mengantarkan jenazah, fakadzalika fi dzalika bi tariqil aula, demikian pula masalah menziarahi kubur. Silakan ziarahilah, tapi wanita jangan. Itu tidak bertentangan. Walhamdulillah. Qultu wa amma istadalla bihil qailuna bin nuskhi ajwibatun aydha. Maka saya katakan terhadap mereka yang berdalil tentang hadis ini mansukh, larangan wanita ziarah kubur itu terbatalkan, mansukh. Kami punya jawaban lain.
Minha diantaranya anna ma dzakaruhu an Aisyah wa Fatimah radhiyallahu taala anhuma mu'aridun bima warada anhuma fi hadzal bab fala yathbut bihi an-nasakh. Pertama, bantahan kita, kata beliau, bahwa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Fatimah radhiyallahu taala anha bertentangan, ini hadis itu bertentangan dengan apa yang dibawakan oleh beliau-beliau juga tentang larangan mengantarkan jenazah. Barakallahu fikum. Maka tidak bisa diterima pembatalan. Karena justru yang menyebutkan kekhususan para wanita dilarang itu beliau-beliau juga. Aisyah juga, Fatimah juga. Seperti tadi. Qauluhu Fatimah. Bahwa Nabi menyatakan, "Lau annaki," kalau engkau sampai di tempat kuda, di daerah kuda, engkau tidak mendapatkan jannah. Wa minha, jawaban lainnya, anna qala sahabi wa fi'luhu laysa hujjatun 'alal hadits. Bantahan kedua, bahwa ucapan seorang sahabat atau perbuatan seorang sahabat atau sahabat wanita, sahabiyah, tidak jadi hujjah kalau melawan hadis. Lo memang dalil mereka ucapan sahabat, iya ucapan Aisyah. Dari mana engkau wahai ummul mukminin? Aku dari kuburan saudaraku. Bukankah dilarang? Iya, dulunya dilarang, kemudian diizinkan. Kalaupun sahih. Bukankah itu ucapan Aisyah? Tetapi yang ini hadis langsung Rasulullah SAW bersabda, dilaknat para wanita yang ziarah kubur. Tidak bisa ucapan seorang sahabat mengalahkan hadis. Bila niza. Wa amma ta'limu Aisyah kaifa taqulu idza zaratil qubur wa nahwi dzalik fala yadullu ala naskhi ma dalat alaihi al-ahadits ats-tsalatsa min la'ni zairatil qubur. Adapun Nabi mengajarkan Aisyah bagaimana yang diucapkan ketika ziarah kubur. Kalau engkau ziarah kubur ucapkan begini-begini, diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum ahlad diyar. Maka yang demikian tidak menunjukkan kalau para wanita disuruh untuk ziarah kubur. Dan tidak membatalkan hadis yang melaknat wanita ziarah kubur. Lihtimal an yakuna dzalika qabla an-nahi. Karena bisa jadi Nabi mengajarkan Aisyah untuk membaca atau mengucapkan demikian dalam ziarah kubur adalah sebelum adanya larangan yang tegas, wal wa'id syadid, sebelum adanya ancaman yang tegas. Qala Muhammad ibn Ismail dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, wal mashahid allati sarat a'zama dhari'ah ila asy-syirk wal ilhad ghalibu man ya'muruha al-muluk was-salatin amma 'ala qaribin lahum aw 'ala man yuhsinuna adh-dhanna fihi min fadilin aw 'alimin. Berkata Muhammad ibn Ismail, pembahasan wanita ziarah kubur sudah dianggap selesai. Ucapan Muhammad ibn Ismail dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, bahwa masyahid, monumen-monumen, kuburan-kuburan yang dibangun, itu menjadi sebesar-besar sebab yang membawa kepada kesyirikan. Sebesar-besar sebab yang membawa al-ilhad, kesesatan dan penyimpangan. Dan kebanyakan yang meramaikannya adalah al-muluk was-salatin, penguasa-penguasa, sultan-sultan, pemimpin-pemimpin yang sering mereka mendapatkan musibah, yaitu hubbudz zuhur, senang untuk diagungkan, senang untuk dimuliakan. Maka mereka akan berpikir, masa kuburannya seorang besar kok sama dengan kuburannya rakyat jelata? Gak mau. Kalau saya mati, bangun kuburan saya dengan marmer yang paling mahal, dengan kubah yang paling besar, dengan ini, dan tulis prasasti-prasasti, dan tempelkan padanya sejarah hidupku secara ringkas,
Dan tambah dengan ini dan ini dan ini segala macam. Emas, perak, berlian di dalamnya. Fahada barakallahu fikum. Yang datangnya nanti juga mereka. Penguasa-penguasa berikutnya. Sebagai pemuliaan kepada penguasa yang telah mati. Ini khonibina azakumullah. Imma ala qaribin lahum. Bisa jadi karena kekerabatan. Atau ala man yusinuna dhann, atau karena orang yang dianggap sebagai baik sangka bahwa dia orang utama, orang yang alim, orang yang begini begitu, maka penguasa tadi sebagai pemuliaan kepada pahlawannya dibangun kuburannya, atau sebagai penghormatan terhadap seorang kiai dibangun kuburannya, ila akhirnya. Ikhwani fillah azakumullah, padahal penghormatan dengan cara seperti itu sama sekali bukan penghormatan. Tidak terasa bagi orang yang mati tadi, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru membuat fitnah bagi umat manusia. Wa yazuru an-nasul ladzina ya'rifunahu. Setelah dibangun, diistimewakan, dibesarkan, mulailah manusia mendatanginya. Berduyun-duyun menziarahinya. Ziaratal amwati min duni tawassulin bihi wala hatfin bismihi bal yad'una lahu wa yastaghfiruna lahu. Tidak, belum disembah, belum. Mereka berduyun-duyun mendatanginya sehingga kuburannya ramai. Di waktu-waktu tertentu, di tanggal-tanggal tertentu ramai kuburannya. Berdatangan manusia. Min duni tawassul. Bukan untuk tawassul. Tanpa hatf. Tanpa membisik-bisik. Memanggil namanya. Fulan ibn Fulan. Tidak. Enggak pakai begituan. Bal yad'una lahu wa yastaghfirun. Bahkan mendoakan untuknya. Memintakan ampun untuknya. Awalnya begitu. Hatta yanqaridu man ya'rifuhu aw aktsaruhum. Sampai meninggal orang-orang yang memiliki ilmu tadi, yang ngerti kalau kuburan bukan untuk disembah, atau kebanyakan mereka. Fayati man ba'dahum, datang orang-orang yang setelah mereka melihat kuburan besar sekali, agung, ada kubahnya, ada prasastinya, ada marmernya, ada emasnya, bahkan bertuliskan dengan tulisan emas. Syuhida alaihil bina, ditinggikan bangunannya, wasurijat alaihi syumu', dinyalakan pelita-pelita di sana, wafurush, dihamparkan hamparan-hamparan, permadani-permadani, al-fakhir, yang sangat mewah. Faya'taqid anna dzalika linaf'in, pasti ada sesuatunya di kuburan ini. Mulai au daf'i dur, kata mereka, bisa jadi ini akan membawa manfaat atau bisa melindungi dari madarat. Wa ta'tihi sadinah, kemudian datang juru kuncinya menceritakan, memang saya pernah di sini waktu itu sendiri, tiba-tiba saya melihat sosok keluar dari kuburan ini dan saya mendengarkan suara yang menggema, wahai fulan dan fulan. Mulai kadzab, imma benar-benar dusta, wa imma jin yang berdusta, dia tertipu. Ini jin yang memberikan suara-suara. Orang tadi mengira, wah berarti ini orang soleh banget. Matinya bisa keluar, bisa ngomong, mengajak salaman. Imma wa imma, ini sedinah. Apa keuntungannya dia berdusta? Kuncen-kuncen ini, juru kunci ini berdusta, tujuannya sebagai promosi supaya lebih ramai lagi kuburan ini. Kalau lebih ramai, banyak yang melemparkan uang dan dia mendapatkan keuntungan lebih besar. Ternyata ujung-ujungnya dunia, menjual agama biar mereka syirik, yang penting saya kaya. Bi'anahu fa'ala wa fa'al, diceritakan bahwasanya orang yang dikubur ini begini. Wa anzala bi fulanin ad-dur wa bi fulanin nafa. Ada orang yang datang ke sini kemudian mengganggu, merusak tulisannya, tiba-tiba kualat dia, sakit besoknya, tidak berapa lama mati.
Adapun mereka yang memuliakannya, menyanjung, tiba-tiba dia mendapatkan kemakmuran, kekayaan, laku dagangannya, maju bisnisnya, mulai yakdibun. Itu pun biasbabin, dengan tujuan-tujuan yang bermacam-macam. Sebagian mereka tujuannya promosi agar semakin laku tempat keramatnya, agar dianggap tambah keramat. Ada juga yang kadang-kadang awalnya hanya ingin menjaga kuburannya jangan dirusak. Awas, kalau dirusak, tuh si fulan pernah kesambet, tuh si fulan pernah kesurupan, tuh si fulan pernah begini. Ini jangan main-main. Ini kuburan orang besar, orang saleh, wali. Maksudnya cuma menjaga agar jangan ada yang merusak, begitu saja. Ternyata na'udzubillah menyesatkan umat. Hatta yaghrisu fi jibillatihi kulla batilin, hingga dia menanam di hati-hati manusia segala macam kebatilan-kebatilan, khurafat, kisah-kisah khayal. Wal amru ma thabata fil ahaditsin nabawiyah, padahal urusannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Tidak boleh menyalakan lampu di kuburan-kuburan, bahkan dilaknat. La'ana man sarajal qubur, Allah melaknat siapa yang memberikan pelita-pelita dan lampu-lampu di kuburan. Wa kataba 'alaiha, yang menulis-nulis prasasti padanya. Wa bana 'alaiha, dan membangunnya. Dilaknat orang yang membangun kuburan, dilaknat orang yang menulis-nulis di kuburan, dilaknat orang yang memberikan pelita-pelita di kuburan. Ahaditsu dzalika wasi'atun ma'rufah. Hadis-hadisnya sangat banyak dan dikenal. Tinggal buka kitab hadis, cari bab masalah ini, akan didapat. Fa inna dzalika fi nafsihi manhiyun anhu, berarti perbuatan itu sudah dilarang. Bahkan larangannya keras dengan ancaman laknat. Tsumma huwa dari'atun ila mafsadatin 'azimah. Ditambah lagi, di samping zatnya dilarang, juga perbuatan itu akan menyeret pada perbuatan yang lebih besar. Membangun kuburan bukan syirik, menulis-tulisnya bukan syirik, memberi pelita bukan syirik, tetapi menyeret pada kesyirikan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minhu ta'lam mutabaqat al-hadis li tarjamah, wallahu a'lam. Maka dengan pembahasan ini pahamlah kita kaitan bab ini atau kaitan ucapan ini dengan judul bab. Judul babnya bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburan akan menyebabkan menjadi berhala yang disembah. Naam, sahih. Walaupun bukan yang membangunnya meniatkan untuk disembah, tapi ujung-ujungnya disembah. Qaulu wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Dilaknat pula orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, tempat ibadah, dan sudah dibahas dalam syarah pada bab yang sebelumnya. Qauluhu was-suruj, kalimat suruj dalam hadis ini disebutkan oleh Abu Muhammad al-Maqdisi, "Lau ubiha ittikhadus suruj 'alaiha lam yul'an man fa'alahu." Kalau dibolehkan menyalakan pelita di kuburan, enggak akan dilaknat. Dilaknat itu berarti dilarang. Kalau enggak dilarang, enggak mungkin dilaknat. Itu kan dilaknat tapi enggak dilarang. Itu berarti dungu dia. Masa dilaknat tapi enggak dilarang? Kalau dilaknat berarti dilarang. Lau ubiha, kalau dibolehkan, lam yul'an man fa'alahu. Kalau dibolehkan enggak akan dilaknat orang yang melakukan. Lianna fi tadyi'an lil mali fi ghairi fa'idatin. Kalaupun enggak ada larangan, kita akan berkata pada mereka, jangan. Loh, kan enggak dilarang, Ustaz? Iya, tidak dilarang menyalakan pelita di kuburan. Tapi saya tanya kepadamu, untuk apa pelita di kuburan? Orang matinya mau baca buku, atau mau mengaji, baca Quran, mau apa? Kalau nggak ada fungsinya, berarti mubadzir.
akan terkena ayat lain, larangan lain. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membuang harta sia-sia, maka dia kawannya syaitan. Ikhwana syayatin. Lianna fihi tajji'an lil mali fi ghairi faidah. Berarti dia menyia-nyiakan harta tanpa faidah. Wa ifratan fi ta'zimil qubur. Berarti dia berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Wa ta'zimil asnam. Mungkin mereka akan menjawab, ya bukan orang matinya yang baca Quran, Ustaz, sayanya yang baca Quran. Kami baca Quran di situ. Ngapain baca Quran di kuburan? Ada keutamaan? Baca Quran di rumahmu. Bacakan Quran di rumahmu agar rumah tersebut bercahaya, agar syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Atau di masjid, tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Maka tidak untuk si mati, tidak untuk yang datang ke sana. Lalu untuk apa cahaya di sana? Untuk apa lampu-lampu tadi? Allahumma illa, kecuali kalau di pinggir kuburan itu ada jalan lalu lalangnya manusia, kemudian pemerintah membuat lampu-lampu untuk lewatnya mereka. Itu lain masalah. Tujuannya bukan untuk kuburan, untuk jalan-jalan lewatnya manusia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ittikhadu masajid wa iqadus suruj 'alaiha minal kabair. Kata Ibnu Qayyim, berarti larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan untuk menyalakan pelita di kuburan hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. Karena diancam dengan ancaman-ancaman dan dilaknat. Berarti dosanya dosa besar, kata Ibnu Qayyim. Masa sih nyalakan lampu aja besar dosanya? Jangan dilihat nyalakan lampunya. Dilihat dari dzari'ahnya. Bahwa itu akan menyebabkan orang mengagungkan kuburan tersebut, yang kemudian ujung-ujungnya mereka akan mengkeramatkannya dan menyembahnya. Itu jadi masalah. Rawahu Ahlus Sunan, demikian diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yakni Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah faqat, tidak termasuk Nasa'i. Biasanya kalau ashabus sunan 4. Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Tetapi di sini disebut ashab as-sunan ternyata cuma 3 selain Nasa'i. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib bi'idznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.